5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita masih belajar di tema 5 tentang cuaca. Subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bis akan melaju dengan pelan. Sore itu Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bis bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah adik-adik dapat memecahkan soal-soal pecahan buatan Lani? Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini kita juga masih akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Contoh soal yang dibuat Lani adalah di dalam bis Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. 10 bagian sama besar adik-adik ya. Lani makan 3 potong kue, berarti Lani memakan itu 3/10 bagian. Mama makan 2 potong kue, berarti Mama memakan 2/10 bagian dari kue lapis yang ada. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah di sini berarti kita akan menjumlahkan. Lani itu memakan 3/10 dari kue yang ada. Lalu Mama akan memakan 2/10 ya dari kue yang ada. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama. Berarti kita jumlahkan 3/10 ditambah 2/10. Sama dengan, kalian masih ingat, lihat penyebutnya sama, bukan penyebutnya dijumlahkan tetapi pembilangnya yang dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 2/10. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/10. Jadi kue yang telah dimakan Lani dan Mama ada 5/10 bagian. Soal berikutnya adik-adik. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Lani makan 4 bagian. Papa makan 2 bagian. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa? Adik-adik di sini kita akan membuat dalam pecahan terlebih dulu. Berapa bagian yang dimakan oleh Lani? Yang dimakan oleh Lani adalah 4/8. 4 bagian dari 8 bagian yang ada. Lalu yang dimakan Papa itu ada 2 bagian. 2 dari 8 bagian yang ada. Berarti kita jumlahkan dengan 2/8 karena yang ditanyakan adalah berapa buah apel yang dimakan Lani dan Papa, berapa bagian. Lalu kita jumlahkan. Di sini penyebutnya sama-sama 8, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 2/8. Berapa 4 ditambah 2? Iya 6, berarti 6/8. Jadi buah apel yang telah dimakan Lani dan Papa ada 6/8 bagian.
Selanjutnya adik-adik, sebelum berangkat Mama menggoreng pempek lenjer. Nah, satu pempek lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Lani makan 2 potong, Mama juga makan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer tersisa untuk Papa? Berarti kita mencari sisanya. Sudah dimakan Lani 2, sudah dimakan mamahnya 2. Berarti kita cari tahu dulu berapa jumlah yang dimakan Lani dan mamahnya adik-adik, sebelum kita mencari sisa untuk papahnya. Berarti yang dimakan Lani itu 2/6 bagian ya, 2 dari 6 bagian yang ada. Lalu yang dimakan mama itu juga 2/6. Kita jumlahkan dulu yang dimakan Lani dan mama. Jadi kita jumlahkan juga, di sini mama juga 2/6. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 2/6. Jawabnya sama dengan 4/6. 4/6 ini bukan bagiannya Papa, tapi ini yang dimakan Lani dan dimakan Mama. Nah, sekarang berapa bagiannya Papa? Nah, bagiannya Papa berarti dari semua potongan yang ada dikurangi yang dimakan Mama, yang dimakan Mama dan Lani. Jadi di sini berapa semua bagian yang ada? Kan tadi dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian itu sama artinya dengan pecahan 6/6. Ya adik-adik ya, perlu ketahui ya, 6 bagian yang sama itu sama dengan 6/6. Lalu kita kurangi dengan yang dimakan oleh Lani dan Mama, yaitu 4/6. Sama dengan, nah kalau pengurangan seperti ini juga sama adik-adik, penyebutnya sudah sama, kita kurangi pembilangnya. 6 dikurangi 4, 6 dikurangi 4 sama dengan 2, berarti 2/6. Jadi inilah yang menjadi potongan sisanya untuk ayah. Jadi empek-empek lenjer yang tersisa untuk Papa ada 2/6 bagian. Begitu adik-adik cara mengerjakannya. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Lani baru meminum 1/4-nya. 1/4 itu berarti 1/4 adik-adik. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum Lani dan Mama? Berarti kita jumlahkan saja ya. Lani 1/4 botol, Mama juga 1/4 botol. Berarti kita jumlahkan sama dengan 1 tambah 1/4. 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti hasilnya adalah 2/4. Jadi air yang telah diminum oleh Lani dan Mama ada 2/4 bagian. Cerita Opa. Mari kita dengarkan cerita opanya Lani adik-adik. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Itu tadi cerita Opa kepada Lani adik-adik. Di situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa cuaca itu ternyata juga mempengaruhi penerbangan pesawat. Adik-adik, dari bacaan tadi kita akan mencari bersama-sama kata-kata yang ada di bawah ini nih ya. Kita akan cari di sini. Yuk, yang pertama pesawat sudah ketemu. Sekarang kata kedua adalah pramugari. Mana nih adik-adik kata pramugari? Ya,
Ini adalah pramugari. Berikutnya ada kata pengaman. Apakah adik-adik menemukan kata pengaman? Ya, ini adik-adik, ini dia pengaman. Lalu ada kata udara. Ya, ada kata udara nih adik-adik ya. Lalu ada kata guncangan. Mana adik-adik, apakah kalian menemukan kata guncangan? Ini dia kata guncangan. Lalu berikutnya ada hujan. Apakah adik-adik menemukan kata hujan? Ini adik-adik ya, hujan, agak miring nih ya. Lalu ada kata cerah. Mana adik-adik kata cerahnya? Iya, ini adalah kata cerah. Lalu mendarat. Ya, ini mendarat ya adik-adik ya. Aman. Coba adik-adik cari kata aman. Iya, aman di sini. Lalu bandara. Apa itu? Bandara ya, yang mana ya? Ini dia kata bandara. Nah adik-adik, kita akan mencari makna dari kata-kata tadi. Apa sih yang dimaksud pesawat, pramugari, cuaca, cerah tadi ya. Nah kalian bisa mencari makna kata itu melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pesawat itu artinya adalah alat atau perkakas atau mesin. Pramugari itu karyawati perusahaan pengangkutan umum seperti udara, darat, dan laut yang bertugas melayani penumpang. Jadi biasanya kalau di pesawat itu kan ada pramugari dan pramugara. Kalau pramugari itu yang perempuan, kalau pramugara itu yang laki-laki ya adik-adik. Pengaman, nah pengaman itu alat untuk menghindarkan atau mencegah dari terjadinya kecelakaan. Tadi terus ada kata udara. Udara itu ruang di atas bumi yang berisi hawa atau juga bisa disebut dengan angkasa. Guncangan. Nah, guncangan itu gerakan atau goyangan yang sangat kuat adik-adik. Hujan. Hujan itu artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Berikutnya ada kata cerah. Cerah itu artinya terang ya. Ini tentang hari, bulan, warna. Kalau untuk kaca itu artinya jernih ya. Kaca itu cerah. Oh artinya kaca itu jernih. Hari ini cerah. Oh berarti hari ini terang, seperti itu. Mendarat. Mendarat itu artinya turun ke tanah. Ini biasanya untuk istilah pesawat terbang ya adik-adik ya, kata mendarat. Lalu ada kata aman. Aman itu artinya adalah bebas dari bahaya. Bandara itu adalah tempat pesawat terbang diperkenankan mendarat ataupun terbang adik-adik ya. Tempat pesawat. Oke, itu adalah arti dari 10 kata yang kita cari maknanya tadi. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Adik-adik, apakah kalian pernah naik pesawat? Atau kalian belum pernah naik pesawat dan ingin pergi naik pesawat? Pasti rasanya menyenangkan asalkan cuacanya jangan hujan ya adik-adik ya. Waktu cuacanya cerah itu pasti sangat bagus adik-adik. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Nah, mungkin saat kalian naik kendaraan lain, kalian pernah merasakan hujan ya. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya ini kebanyakan gambar dekoratif khas dari Pulau Sulawesi. Nah, ini adalah gambar dekoratif yang dimiliki oleh opanya Lani yang khas Sulawesi adik-adik. Nah, motif-motif indah ini terjadi dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, ini adalah ada motif Pak Kadang Pau, motif Nelimbongan ya. Lalu ada motif Pak Tedong, lalu ada motif Pak Sulan Sangbua. Nah, ini adalah motif-motif indah dari dekorasi rumah adat di Toraja adik-adik ya. Sungguh indah ya adik-adik ya, dari bentuk lingkaran, lalu ada garis-garisnya. Nah, adik-adik perhatikan motif-motif tersebut. Nah, kamu bisa melihat di motif-motif ini tuh ada garis lurus vertikal seperti ini, lalu ada garis lurus horizontal, lalu ada garis miring, ada garis lengkung, ada garis bergelombang,
dan juga bermacam garis lainnya adik-adik. Nah, ternyata garis-garis ini ketika dibuat gambar akan menghasilkan motif yang indah adik-adik. Kalian bisa membuat seperti ini atau seperti ini adik-adik, sehingga menghasilkan satu karya lukisan yang indah. Kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.